Terimalah di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Di dalam kitab suci agama Buddha sempat ditulis ada seorang ibu, ya, selebihnya itu kurang lebih saya hitung ada 3, seorang ibu, seorang wanita, ketika ditinggal kematian oleh orang-orang dekat, orang-orang yang dicintai atau darah dagingnya, itu tidak bisa menerima. Karena tidak bisa menerima mengakibatkan secara fisik, secara jasmani dia menderita, lebih-lebih secara rohani, kebatinannya juga sangat menderita sekali. 3 cerita yang akan saya uraikan ini, yang akan saya sampaikan ini juga sebuah pelajaran bagi kita yang tadinya belum tersentuh dengan ajaran Sang Buddha, belum dekat dengan ajaran Sang Buddha. Mereka, wanita-wanita ini, belum mempunyai pengertian dan pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan, bahwa kehidupan itu ada akhirnya. Seseorang cepat atau lambat setelah lahir pasti akan selalu dibayangi dengan kematian. Cerita yang pertama ada seorang ibu yang bernama Patacara. Patacara ini mempunyai suami, mempunyai 2 anak yang masih kecil-kecil. Ketika dia melakukan satu perjalanan, si suaminya di tengah perjalanan dipatok oleh ular berbisa. Seketika itu juga langsung meninggal, ya, karena kena sengatan ular berbisa. Sebagai seorang istri baru saja kehilangan suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, pasti menderita sekali. Lebih-lebih saat itu kedua anaknya masih kecil-kecil. Bisa kita bayangkan tingkat kesulitannya maupun penderitaannya lahir dan batin sangat berat sekali. Kemudian belum kering mata untuk menangisi suaminya yang meninggal, dia ingin menempuh satu perjalanan dan harus melewati sungai. Dia harus menyeberang sungai karena tidak kuat kalau digendong semua. Kemudian salah satu anaknya ini ditaruh di pinggir sungai, kemudian dia menggendong yang anak yang masih kecil ini. Kemudian di tengah sungai, ya, itu tiba-tiba melihat burung pemakan bangkai, ya, burung besar itu mau memangsa, mau mengambil anaknya yang di pinggir sungai tadi. Kemudian dia melambai-lambaikan tangan sebetulnya untuk mengusir burung yang mau makan anaknya ini. Pikiran anaknya mengira bahwa ibunya memanggil untuk menyeberangi juga atau untuk mengikuti ibunya. Kemudian hanyut di sungai, kemudian bayi dalam gendongan pun juga hanyut. Jadi suaminya meninggal, kedua anaknya sekaligus juga kena musibah hanyut di sungai. Bisa kita bayangkan pasti dia menderita sekali, stres berat. Dalam keadaan putus asa itulah dia terpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan belum sampai ke rumah orang tuanya, dia ketemu salah seorang yang baru saja melayat dari kampung halaman dari Ibu Patacara ini, bahwa keduanya, orang tuanya juga baru saja meninggal, bahkan abu perapian itu pun masih menyala, dilihat dari asap api, ya. Kalau di India pada waktu dominan dikremasi atau dibakar. Jadi dalam waktu yang sangat berdekatan dia kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Pasti kalau itu terjadi pada kita, pasti stres berat atau bahkan gila, ya. Kemudian di tengah keputusasaan dia ditemui oleh Sang Buddha. Bagaimana menyadarkan Sang Buddha? Sang Buddha tidak menyadarkan dengan ikhlaskan, relakan, tidak pakai seperti itu. Sang Buddha cuma mengatakan, di sana
Masyarakat sudah meyakini, percaya bahwa ada hukum tumimbal lahir. Sebelum kita lahir saat ini, kita telah mengalami kelahiran-kelahiran yang terdahulu. Sang Buddha memberi nasihat bahwa kamu kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tuamu, itu bukan saja terjadi dalam kehidupan saat ini. Dalam kehidupan-kehidupan yang lalu pun kamu juga pernah kehilangan terus-menerus juga. Kehilangan suami, kehilangan anak, dan kehilangan orang tuamu. Menyadarkan sesuatu yang sering terjadi. Ingat ya, penderitaannya akan berkurang. Seperti kita sering kehilangan uang, pasti penderitaan kehilangan yang pertama dengan kedua dan ketiga itu tidak seberat yang pertama ya. Demikian pula ajaran Sang Buddha tentang kelahiran kembali ini bagi mereka yang mencerap dan menerima dan memahami, juga sekaligus untuk menyadarkan kita bahwa hari ini pun kehilangan suami, kehilangan orang tua, kehilangan ayah bukan saja terjadi hari ini. Dalam daur ulang kehidupan-kehidupan yang lalu, keluarga ini, keluarga kita pun juga pernah kehilangan anggota keluarga satu persatu. Maka sesuatu yang sering dan sudah menjadi hukum semesta alam, maka tidak perlu dimelekat ya kepada orang-orang dekat kita. Semakin kita dekat melekat kepada sesuatu, itu akan membuat penderitaan. Maka di dalam wejangan Sang Buddha banyak sekali ungkapan-ungkapan nasihat-nasihat. Jangan mencintai terlalu sangat, jangan, maksudnya pelekat. Jangan membenci juga, jangan terlalu sangat, sebab sesuatu yang keterlaluan itu menimbulkan masalah bagi kita. Boleh kita cinta kepada suami, kepada keluarga, jangan terlalu. Apabila terjadi sesuatu di luar dugaan kita, batin kita tidak bisa menerima, belum siap untuk menerima, akibatnya akan mengganggu batin kita, pikiran kita tidak bisa menerima. Sesuatu yang mengganggu itu tentunya akan merugikan kita, baik secara fisik, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa bekerja. Maka ajaran Sang Buddha ini mengingatkan kepada kita, kehilangan anggota keluarga bukan terjadi saat ini saja, namun juga pernah terjadi dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu. Itu cerita yang pertama, menyadarkan pata cara ini, yang tadinya stres berat tidak bisa menerima, akhirnya bisa menerima. Bahkan di akhir kehidupannya pata cara menjadi seorang bhikkhuni dan mampu mencapai tingkat kesucian. Kemudian cerita yang kedua, seorang ibu yang bernama Kesa Gotami. Dia kehilangan anak satu-satunya, anak tunggalnya. Ya, begitu menderita ya, Kesa Gotami ditinggal anak satu-satunya, anak yang menjadi tumpukan hidupnya, masa depannya, meninggal. Karena tidak menerima, dia pun membawa mayat anaknya ini keliling ke sana kemari mencari obat yang bisa memulihkan, yang bisa menghidupkan kembali kondisi anaknya yang meninggal ini. Mungkin kalau kita lihat pasti orang gila ini ya, menggendong mayat anaknya. Kemudian ada orang yang berbelas kasih suruh menemui Sang Buddha. Dengan Sang Buddha pun bukan dengan kemampuan batinnya menghidupkan anaknya yang sudah mati, namun diberikan pencerahan. Bahwa pencerahannya dengan satu sarana juga, disuruh mencari biji lada ya, banyak kan biji lada, tapi syaratnya harus berasal dari keluarga yang belum pernah ada kematian di situ. Dia sangat antusias pada mulanya mencari biji lada ya, di rumah ke rumah. Namun setiap menemukan biji lada, ketika ditanya di sini apakah pernah ada kematian, dijawab bahkan bukan satu kematian, dua kematian, anggota keluarga, tiap keluarga pun juga pernah mengalami kematian. Dia menyadari dan menyadarkan pada batinnya, ternyata kematian ditinggal anak bukan saja terjadi dalam diriku, ditinggal kematian orang dekat bukan terjadi dalam diriku saja, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami yang sama. Sama seperti kita juga ketika keluarga kita yang meninggal menganggap bahwa
Menderita karena kematian itu hanya dirasakan oleh kita, tapi juga keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah merasakannya. Akhirnya menyadari kisah Gotami ini pun di bawah bimbingan Sang Buddha, disadarkan dengan cara yang jitu kepada Sang Buddha, akhirnya bisa menerima kematian anaknya dan secara sukarela menguburkannya sendiri anak kisah Gotami ini. Dan di masa kehidupannya juga wanita Pacacara ini menjadi seorang bhikkhuni dan akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian. Kemudian ada satu lagi namanya Wisaka. Diceritakan Wisaka ini seorang yang secara finansial mampu. Dia mempunyai 10 anak. 10 anak pun juga masing-masing mempunyai 10 anak ya. Jadi kisah Wisaka ini ya jangan ditiru ya, mempunyai 10 anak ya, sengsara sendiri kalau zaman sekarang punya anak ini punya cucu-cucu. Ketika salah satu cucunya meninggal, dia pun juga tidak terima. Mungkin cucu yang paling dekat, yang setiap saat berkumpul dengan neneknya ini, Wisaka ini. Kemudian Sang Buddha pun mendengar tentang kesedihan dari Wisaka ini. Sang Buddha pun bertemu dan menasihati Wisaka ini. Cucumu banyak sekali, bagaimana seandainya kalau tiap hari itu mati satu persatu? Apakah kamu akan sedih terus setiap hari tidak sempat kerjaannya menangisi cucumu yang satu meninggal? Dia menyadar, oh iya, saya pun tidak ada gunanya menangisi setiap hari cucu saya yang meninggal ya. Kemudian dia sadar dan menjadi orang yang boleh katakan mencapai pencerahan juga. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, memang untuk segera bisa menerima kematian orang dekat yang setiap hari berkumpul tidak gampang, tidak mudah. Bahkan saya sering melihat di kalangan rohaniwan saja, rohaniwan agama Buddha sendiri saja, pandai ceramah ya, pandai ceramah, bukan pandita biku saja. Baru saja saya menerima cerita sopirnya seorang biku itu, ketika orang tuanya biku ini meninggal ya, ibunya meninggal, waktu orang banyak ya itu diam saja, waktu di mobil bersama sopirnya itu nangis-nangis ya, menangisi ibunya yang meninggal. Sopirnya batin, Bante itu ceramahnya pandai sekali, ini kok ibunya meninggal ini nangis-nangis seperti anak kecil gitu ya. Ya, tidak bisa dipungkiri kita pun setiap saat belajar Dhamma, namun untuk mengerti dan memahami tidaklah gampang, tidak mudah. Namun bukan berarti Bapak Ibu ketika kita ditinggal kematian orang-orang dekat kita, kita tidak bisa melupakan kesedihan atau tidak sedih. Kesedihan atau tidak, mengalami penderitaan atau tidak, itu ternyata bisa dilatih. Ketika seseorang ditinggal kematian orang-orang dekat, tanpa kita harus bersedih itu bisa. Di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam kitab suci agama Buddha dijelaskan ada seorang kepala rumah tangga yang setiap hari dia merenungkan tentang datangnya kematian, bahwa setiap saat itu akan datang kematian, setiap saat ya. Kemudian perenungan-perenungan seperti itu bukan dijalani atau dipraktekkan oleh dirinya sendiri, dia juga mengajak istrinya, anak-anaknya, anggota keluarga merenungkan yang sama, bahwa setiap saat kematian itu bisa datang. Nah, karena direnungkan setiap saat Bapak Ibu, ketika terjadi kematian anaknya, anak laki-lakinya, ketika bekerja di ladang, dia pun meresponnya dengan biasa-biasa. Nah, mungkin itu anak yang nakal, kok tidak ditangisi oleh keluarga. Ternyata bukan, juga anak yang alim, juga bukan anak angkat, ya, anak kandung. Tapi karena setiap saat merenungkan bahwa kematian itu bisa datang kepada siapapun, akhirnya bisa seketika itu juga spontan, dia pun tidak mengalami kesedihan karena sudah siap. Ada suku bangsa di dunia ini, di Bhutan, itu disurvei itu menjadi bangsa yang paling bahagia masyarakatnya. Sederhana, di Bhutan itu juga orang suka merenungkan tentang datangnya kematian.
Kalau kita kan berpikir orang suka merenungkan kematian itu berarti orang pesimis, orang tidak penuh semangat, orang loyo, tidak mau bekerja. Ternyata tidak demikian. Setiap saat dengan merenungkan kematian, pola pikir kita, pola perbuatan kita akan tercurah sepenuhnya untuk mempersiapkan kematian. Apa bekal kematian? Itu kebajikan-kebajikan itu. Setiap saat dia bersemangat untuk memupuk kebajikan sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Jadi orang-orang yang takut mati adalah orang-orang yang belum cukup bekalnya atau menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ya, waktu dan kesempatannya bukan untuk mengumpulkan kebajikan, namun mempunyai rasa bersalah, rasa berdosa terus-menerus. Itulah yang menyebabkan kita mengalami ketakutan-ketakutan di saat menghadapi kematian. Itulah Bapak Ibu sekelumit dhamma yang diajarkan oleh kitab suci sebagai inspirasi bagi kita. Kalau pada hari ini kita memperingati mengenang 21 hari, tentunya penderitaannya, kesedihannya pun sudah berkurang dibanding di saat awal-awal kehilangan seorang suami. Semoga dengan niat baik keluarga memberi dukungan doa dan persembahan makanan-makanan ini sebagai ungkapan bakti, bentuk kepedulian kepada beliau, bentuk simpati kepada beliau, benar-benar arwah beliau Bapak Irwan Sugianto segera terkondisi terlahir di alam surga bahagia, dan keluarga benar-benar merelakan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan berdiri, kita menghormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo.